Udara di Dusun Karangjati pagi itu penuh aroma gula tebu yang sedang diproses. Asap putih mengepul dari cerobong tua setinggi 20 meter, meliuk pelan ke langit mendung. Di antara suara mesin-mesin tua yang berderak, langkah seorang pemuda baru terdengar menyusuri lorong panjang pabrik. Namanya Bayu, 24 tahun, lulusan teknik mesin yang baru saja diterima kerja di pabrik gula Lestari Jaya, pabrik yang katanya paling tua di seluruh provinsi. Meski suasana tempat itu membuat bulu kuduknya berdiri sejak awal datang, Bayu berusaha bersikap profesional. "Kamu anak baru, ya?" Suara berat menyambutnya. Seorang pria tua dengan seragam kotor dan helm pengaman lusuh berdiri di ambang pintu. "Iya, Pak. Nama saya Bayu. Penempatan bagian pengolahan. Saya Pak Gondo, pengawas utama di sini. Kalau kamu dengar suara aneh, jangan peduli. Anggap aja angin." Pak Gondo tertawa. Tapi Bayu merasa tawa itu lebih mirip sindiran atau peringatan. Di ruang kontrol, Bayu diperkenalkan dengan rekan-rekannya. Ewinda, operator wanita satu-satunya, tenang tapi dingin. Rangga, teknisi senior yang tampak sinis pada siapapun. Anton, pekerja lama yang suka membicarakan hal-hal gaib. Saat briefing dimulai, Bayu melihat ada sebuah foto tua tergantung di dinding. Dalam foto itu, belasan pria dengan pakaian buruh zaman Belanda berdiri kaku di depan mesin besar berkarat yang masih digunakan sampai sekarang. "Itu buruh zaman dulu, ya?" tanya Bayu pada Anton. Anton menatap foto itu sejenak, lalu menjawab lirih. "Iya, sebagian dari mereka katanya gak pernah keluar dari sini hidup-hidup." Bayu tertawa kecil, mengira itu candaan. Tapi Anton tak tertawa balik. Justru matanya kosong, seperti mengingat sesuatu yang sangat lama dan sangat kelam. Hari berlanjut, mesin-mesin tua meraung, dan Bayu belajar cara kerja sistem pengolahan. Tapi di sela-sela kesibukan itu, ia mencium sesuatu yang aneh. Tidak kuat, hanya samar, tapi cukup untuk membuat perutnya mual. "Pak, itu mesin pemanasnya bocor, ya? Kok baunya kayak?" "Sudah kubilang tadi," potong Pak Gondo sambil menatap tajam. "Kalau cium bau aneh atau dengar suara aneh, cuekin aja. Di sini banyak yang masih bekerja, bahkan setelah mati." Bayu hanya bisa tersenyum kaku, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi saat ia lewat di lorong dekat gudang tua, ia mendengar sesuatu dari balik dinding logam berkarat. Jeritan, pendeng, lirih, seperti dari dalam panci raksasa. Bayu tidak langsung panik saat mendengar jeritan samar itu. Ia masih mencoba berpikir logis. Barangkali suara uap bertekanan, atau gesekan logam mesin tua. Tapi langkahnya tetap melambat saat melewati lorong menuju gudang nomor 7. Gudang yang tampak seperti bangunan mati. Dindingnya berlumut, jendelanya berlapis debu, dan gemboknya berkarat. "Bey, sini!" Suara Winda memanggil dari arah lain, menyadarkannya dari lamunan. Bayu menoleh dan segera menyusul. Tapi sesaat sebelum ia berbalik sepenuhnya, ia yakin ada mata mengintip dari celah pintu gudang nomor 7. Mata itu merah, menyala. Hari berganti malam. Di barak pekerja, suasana jauh berbeda. Gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik dan dengungan serangga malam yang menemani. Bayu duduk di ranjangnya sambil membuka catatan kerja. Tapi pikirannya terus kembali ke suara jeritan siang tadi dan mata di gudang itu. Anton masuk sambil membawa rokok kretek dan termos teh. "Kamu tadi lewat gudang nomor 7, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Bayu menoleh cepat. "Iya, kenapa?" "Jangan dekat-dekat situ lagi. Tempat itu dikunci buat alasan. Dulu itu tempat pembuangan." "Pembuangan apa?" "Pekerja yang bandel, yang melawan mandor zaman Belanda. Mereka diculik malam-malam, dibawa ke situ, terus." Anton tak melanjutkan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap api rokok di ujung jari. "Direbus, hidup-hidup, di tangki karamel, buat jadi pelajaran bagi buruh lain." Bayu mengernyit. "Maksudnya itu cuma cerita lama, kan?" Anton menatapnya lama.
Kemudian ia menjawab pelan, nyaris berbisik. Kenapa menurut kamu mesin itu masih tetap dipakai sampai sekarang, meski sudah gak layak? Karena katanya kalau dihentikan jeritan-jeritan itu bakal makin jelas. Dan makin banyak yang hilang. Keesokan harinya, Bayu datang pagi-pagi ke area mesin pemanas. Ia memeriksa pipa uap seperti biasa. Tapi saat menyentuh salah satu tuas, tangannya panas seperti tersengat. Sial! Kenapa panas banget? Padahal belum nyala. Tiba-tiba suara jeritan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Suara pria dan wanita, bersahut-sahutan. Bayu membeku. Semua orang di sekitarnya tampak tidak mendengar apa-apa. Kecuali satu orang, Winda. Ia menoleh padanya perlahan dan berkata tanpa suara. Kau juga dengar mereka, ya? Bayu mulai sadar. Ia sudah masuk terlalu jauh. Dan sesuatu dari masa lalu sedang bangun kembali. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Suara jeritan dari dalam mesin terus terngiang di telinganya. Dan kalimat Winda, kau juga dengar mereka, ya? Membuat bulu kuduknya tidak berhenti meremang. Ia membuka ponsel dan mencoba mencari berita lama tentang pabrik ini. Namun yang ia temukan hanya artikel umum. Pabrik tua yang bertahan sejak era kolonial Belanda, beberapa kali mengalami kecelakaan kerja, dan sempat ditutup pada tahun 1998 karena tragedi, terpeleset ke tangki karamel mendidih. Korban? Tidak disebutkan. Namun satu artikel blog tua membuat dadanya berdebar. Malam terakhir Mandor Soetarto. Saksi hidup terakhir pembantaian pabrik gula Lestari Jaya. Ia ditemukan gantung diri dengan tubuh melepuh, meski tidak ada luka bakar. Bayu menggulir ke bawah. Foto rumah tua, hancur, dan coretan tembok di depan pintu rumah Mandor Soetarto tertulis besar. Kami masih panas. Kami masih di sini. Keesokan harinya, saat Bayu sedang memeriksa suhu tangki utama, ia melihat Pak Gondo berdiri diam di atas balkon mesin, menatap kosong ke arah gudang nomor 7. Tangannya menggenggam sebuah kunci besar yang digantung di leher. Bayu mendekatinya. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Pak Gondo tidak menoleh. Ada berapa banyak orang yang hilang di sini, Pak? Tanya Bayu akhirnya. Pak Gondo menghela napas. Lama. Lalu menjawab. Coba kau cari nama-nama di papan presensi tahun 1949. Bandingkan dengan jumlah kuburan di belakang pabrik. Malam harinya, Bayu memberanikan diri mengajak Winda bicara. Kamu bilang kamu juga dengar suara-suara itu. Iya, jawab Winda datar. Sejak hari pertama aku kerja di sini. Bayu menatapnya. Gusar. Kenapa kamu nggak pergi? Winda tertawa pendek. Pahit, aku anak dari buruh lama di sini. Ayahku juga hilang. Tahun 1995. Mayatnya gak pernah ketemu. Aku datang ke sini bukan untuk kerja, tapi untuk mencari dia. Pukul 2 dini hari. Bayu terbangun karena suara langkah berat di koridor barak. Ia mengintip melalui jendela. Rangga berjalan sendirian, seperti orang kesurupan, menuju gudang nomor 7, sambil membawa obor. Bayu mengejarnya. Tapi saat sampai di depan gudang, ia mendapati pintu terbuka lebar. Rangga tidak ada. Yang ada hanya bau tebu gosong dan jejak kaki yang melelehkan lantai kayu. Satu persatu mereka yang tahu rahasia, mulai dipanggil. Bayu kini sadar. Ia tidak bisa lagi kabur dari kengerian yang sedang bangkit. Keesokan paginya, pabrik geger. Rangga tidak ditemukan dimanapun. Pintu gudang nomor 7 terkunci rapat kembali. Dan tidak ada satupun orang yang mengaku telah membuka atau menguncinya. Pak Gondo mengumpulkan semua pekerja di halaman. Wajahnya tegang. Yang suka keluyuran malam-malam, tolong dihentikan. Pabrik ini tua. Banyak bagian yang berbahaya. Jangan main-main dengan tempat yang bukan untuk kalian. Tapi Bayu tidak bisa diam. Ia mendekati Pak Gondo seusai apel. Pak, Rangga itu terakhir saya lihat masuk ke gudang nomor 7. Gak mungkin, sahut Gondo tajam. Gudang itu sudah gak dipakai. Gemboknya masih utuh.
Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sudah, jangan bawa nama tempat itu lagi. Winda menarik tangan Bayu menjauh. Kalau kamu terus tanya, kamu bisa bernasib kayak Rangga. Hari itu Bayu memutuskan menyelidiki sendiri. Ia ingat saran Pak Gondo soal papan presensi tahun 1949. Maka ia pergi ke arsip kantor pabrik. Ruangan kecil berdebu di lantai 2 yang nyaris tak terjamah. Di antara tumpukan map tua, ia menemukan satu berlabel, Laporan Kehadiran Pekerja, tahun 1949. Ia membuka lembar demi lembar. Awalnya tak ada yang aneh. Nama-nama buruh, tanda tangan, tanggal. Tapi di halaman tengah, Bayu menemukan kolom dengan cap merah besar. Menghilang, menghilang, menghilang. Jumlahnya 27 nama. Semua hilang dalam kurun waktu 2 minggu. Dan anehnya, tak ada tindak lanjut, tak ada pencarian, tak ada laporan polisi. Di balik lembar terakhir, terlipat sebuah catatan tangan, ditulis dengan ink tulisan tua. Kami disuruh diam, disuruh kerja. Tapi mereka membunuh teman-teman kami satu-satu. Mandor Soetarto menutup pintu gudang nomor 7 dan menyuruh kami berpura-pura tak pernah ada. Tangki karamel tetap dipanaskan. Mereka direbus hidup-hidup. Demi menanam ketakutan. Demi produksi. Demi keuntungan. Tinta terakhirnya tercoret panjang. Seolah pena digenggam tangan yang gemetar. Bayu hampir muntah. Ia menutup berkas itu dan mundur dari ruangan arsip. Tapi saat berbalik menuju tangga, lantai terasa basah. Seperti dilumuri cairan lengket. Manis. Ia menunduk. Cairan karamel panas mengalir perlahan dari selap pintu lantai atas. Dan dari balik pintu arsip, terdengar napas. Berat. Terbakar. Kerja. 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 Bayu lari turun. Tapi lorong terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Malam itu, Bayu duduk di barak tanpa bicara. Winda masuk pelan dan memberinya segelas air. Kamu sudah lihat, kan? Tanyanya pelan. Bayu menatap kosong. Kita harus keluar dari sini. Winda menggeleng. Kita tidak bisa keluar sebelum mereka dihitung. Mereka. 27 arwah yang direbus hidup-hidup. Selama nama mereka belum disebut dan kebenaran belum dibuka, mereka akan tetap menuntut. Bayu menatap ke arah jendela. Di kejauhan, di balik kabut, asap dari tangki karamel masih mengepul. Dan sesekali, terdengar samar. Tolong! Panas! Jangan! Hari-hari di pabrik menjadi semakin mencekam. Para pekerja mulai mengeluh. Mesin tiba-tiba menyala sendiri. Tangki karamel bocor dari dalam. Bayangan orang tanpa kepala terlihat di dekat ketel uap. Tapi manajemen bungkam. Bahkan Gondo kini lebih sering mengurung diri di ruang operator. Bayu, dengan bantuan Winda, mulai mencocokkan nama-nama di catatan lama dengan identitas para buruh yang hilang sejak pabrik kembali beroperasi tahun 2000-an. Ternyata bukan hanya 27 orang. Jika dihitung dari tahun 1949 sampai sekarang, jumlahnya telah mencapai 50-an jiwa. Semua hilang tanpa mayat, tanpa bekas. Dan satu-satunya titik yang selalu berhubungan? Gudang nomor 7. Winda membawa Bayu ke satu tempat yang selama ini ia rahasiakan. Bawah tanah pabrik, lewat pintu sempit di belakang ruang cuci alat. Di sana ada koridor gelap yang mengarah ke bawah tangki. Bau gosong dan besi terbakar menyengat hidung. Di ujung lorong itu, mereka menemukan peti besi tua dengan cap tulisan Belanda. Verboden te openen 1949. Dilarang dibuka. Bayu membuka peti itu dengan linggis. Di dalamnya, puluhan papan nama kayu. Masing-masing bertuliskan nama-nama yang ada di daftar korban tahun 1949. Salah satunya, Wigno, rebus hidup-hidup, 12 Juni 1949. Dan pada papan itu, menempel rambut hangus dan noda merah gelap yang tak kering. Winda menangis. Ayahku, namanya juga ada di sini. Malam harinya,
Bayu mendengar suara bisikan saat ia tidur. Bukan di telinganya, tapi di dalam kepalanya. Buka kembali gudang. Biarkan mereka bicara. Biarkan kami pulang. Pagi harinya, saat ia menuju lokasi kerja, ia melihat Pak Gondo berdiri di depan gudang nomor 7. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang kunci tua berkarat. Saya dengar mereka semalam. Mereka bilang malam ini mereka akan keluar. Mau kau percaya atau tidak, Bayu, kalau pintu ini terbuka, pabrik ini akan jadi neraka. Pak Gondo menatap Bayu dalam-dalam. Tolong pergi dari sini, selagi kau masih bisa. Namun Bayu sudah tahu jawabannya. Ia tidak akan pergi. Bukan sebelum semua kebenaran terbongkar. Bukan sebelum semua arwah korban itu mendapat keadilan. Di kejauhan, peluit pabrik berbunyi. Tapi bukan seperti biasanya. Kali ini, terdengar seperti jeritan panjang. Dan di antara asap tangki karamel, terlihat siluet tubuh-tubuh yang meleleh. Sejak Pak Gondo memperingatkan Bayu soal gudang nomor 7, suasana pabrik berubah drastis. Pekerja mulai banyak yang sakit mendadak. Ada yang muntah darah. Ada yang mendengar jeritan dari dalam mesin. Bahkan, ada satu karyawan bagian sortir ditemukan tewas dalam posisi tercekik oleh tali sabuk penggiling, padahal mesin sedang mati. Malam itu, Bayu dan Winda mendatangi Budi, salah satu operator senior yang dikenal pendiam dan misterius. Mereka yakin Budi tahu lebih dari yang ia katakan. Di ruang makan pekerja, Bayu menyelidiki secara halus. Mas, kenapa semua orang takut dengan tangki 3? Tangki itu, Budi menatap kosong. Dulu tempat mereka dibuang. Budi kemudian menceritakan kisah kelam yang tidak pernah masuk laporan resmi. Saat pemberontakan buruh tahun 1949, pabrik ini dijaga oleh pasukan bersenjata dari luar daerah. Mereka menangkap para buruh yang dianggap memicu kerusuhan. Tapi bukan di penjara. Mereka dimasukkan hidup-hidup ke tangki 3, lalu tutup katup atasnya, dan karamel panas disemburkan ke dalam. Tangki itu tidak pernah dibersihkan. Dan setiap kali tebu masuk ke tangki itu, suara aneh selalu terdengar. Jeritan, lolongan, dan terkadang, suara nyanyian kerja yang terdistorsi. Keesokan harinya, Bayu kembali menyelidiki area tangki 3 bersama Winda. Mereka menyelinap malam-malam. Saat mereka mendekat, uap panas menyambut. Tapi suhu di sekitar tangki itu tidak normal, terlalu panas meski mesin mati. Bayu naik ke atas untuk mengintip dari lubang inspeksi. Di dalam, ada cairan karamel berwarna merah gelap. Dan dari permukaannya, tampak seperti jari manusia mencuat beberapa detik, lalu tenggelam kembali. Winda berteriak. Bayu menariknya turun. Tapi saat itu juga, tangki 3 bergetar sendiri. Katup sampingnya berderi terbuka, dan dari dalam menyembur uap panas yang membawa bau daging gosong. Di lantai, terlihat bekas telapak kaki hangus menuju arah gudang nomor 7. Kecil, seperti kaki-kaki banyak orang, menuju tempat yang sama. Winda gemetar. Bayu, kita terlambat. Mereka sudah bangun. Bayu menatap ke arah gudang nomor 7. Kini, pintu gudang itu tidak lagi terkunci. Terbuka, perlahan. Di dalamnya gelap, tapi terdengar langkah. Langkah banyak orang. Suara napas berat. Dan dari kegelapan itu, suara wanita tua terdengar. Masih banyak yang belum direbus. Bayu dan Winda berdiri terdiam di depan gudang nomor 7. Pintu yang seharusnya terkunci itu kini terbuka lebar, seperti mengundang mereka untuk masuk. Namun, Bayu tahu ini adalah jebakan. Panggilan dari dunia lain yang tak bisa diabaikan. Winda menggenggam erat tangan Bayu. Jangan masuk ke sana, Bayu. Kalau kita masuk, kita tidak akan keluar. Bayu menatapnya, ragu-ragu, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia harus tahu apa yang terjadi. Arwah para korban yang hilang tidak akan pernah mendapatkan keadilan kalau dia mundur sekarang. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki gudang yang gelap. Begitu melangkah lebih dalam, suasana berubah seketika. Udara terasa berat, seolah-olah mereka sedang berjalan di bawah tekanan tak terlihat. Bau busuk menyengat,
campuran antara darah dan asap terbakar. Di ujung ruangan, sesosok bayangan samar terlihat berdiri. Bayu bisa merasakan energi negatif yang kuat dari tempat ini. Winda meremas lengannya, tampak cemas. "Apakah kamu mendengarnya?" bisik Winda dengan suara gemetar. Bayu mendengarkan dengan seksama. Dari balik bayangan, terdengar suara tepukan tangan. Perlahan-lahan, suara itu semakin jelas, semakin keras, seperti sekelompok orang sedang berdiri di sana, menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat keras dan menakutkan bergema, menggelegar di dalam gudang. "Selamat datang, tamu baru. Mari, nikmati pabrik kami." Bayu tersentak. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah, namun tetap berusaha mempertahankan keberaniannya. "Siapa itu? Apa yang kalian inginkan?" Lalu, terdengar suara lain, suara wanita tua yang penuh amarah. "Mereka yang datang, mereka yang kami rebus, mereka yang menjadi bagian dari kami. Jangan pernah berpikir untuk pergi." Suara-suara itu semakin kuat, dan tiba-tiba ketel besar di tengah gudang mulai mengeluarkan uap hitam pekat. Bayu merasakan kehadiran sesuatu yang besar di dalam ketel itu, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Ada ribuan jiwa yang terperangkap di sana, menjerit dan berjuang untuk bebas. Winda hampir menangis. "Bayu, kita harus keluar. Kita harus keluar sekarang." Bayu menggenggam tangan Winda dengan erat. "Tidak, Winda. Kita harus menyelesaikannya. Kita harus mengetahui semua ini." Bayu melangkah lebih dekat ke ketel besar itu. Suara tawa dan jeritan semakin mencekam, membuat suasana semakin tak terkendali. Saat Bayu menatap lebih dekat, bayangan tubuh yang terbakar mulai muncul dari dalam ketel. Satu persatu, wajah-wajah yang familiar namun hancur oleh api. "Kami sudah menunggu lama. Jangan biarkan kami mati sia-sia." Suara itu datang dari salah satu wajah yang tersisa, yang tampak tak hidup namun tetap berbicara. Tiba-tiba, wajah itu terbelah, dan dari dalam mulutnya keluar suara-suara lain, yang seolah berasal dari ribuan orang sekaligus. "Kami akan membawa kalian ke dalam api, ke dalam panci rebusan yang abadi." Bayu terperangah. Arwah-arwah itu, mereka bukan hanya korban. Mereka adalah bagian dari sistem ini. Pabrik ini bukan hanya tempat yang dimanfaatkan untuk menghasilkan gula, tetapi juga menjadi tempat persemayaman bagi mereka yang terperangkap dalam kengerian ini. Mereka tidak bisa pergi, tidak bisa beristirahat. Di luar gudang, suara peluit pabrik mulai berbunyi lagi, namun kali ini terdengar lebih menusuk, lebih keras, seolah menggema ke seluruh kompleks. Bayu menoleh, melihat Winda yang sudah mulai panik. "Bayu, kita harus pergi. Sekarang juga." Namun, langkah kaki dari dalam gudang semakin mendekat. Gerakan tak terlihat seperti ada yang mengikuti mereka. Di saat yang sama, Bayu merasa suatu kekuatan menarik tubuhnya, menariknya untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Sudah terlambat. Bayu merasakan sesuatu menguasai tubuhnya, mengendalikan pikirannya. "Bayu, jangan! Bangun!" teriak Winda, tetapi ia terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Bayu berusaha melawan, tetapi semakin lama, semakin banyak bayangan yang mulai menutupi pandangannya. Sosok-sosok terbakar itu menyatu, seolah ingin membawa tubuhnya ke dalam ketel. Namun, tepat saat bayangan-bayangan itu mulai menyatu dengan tubuh Bayu, suara Pak Gondo terdengar keras. "Jangan pernah kirim tebu ke tangki 3. Itu adalah penjeratan kalian." Bayu terkejut dan tersentak keluar dari pengaruh kekuatan itu. Winda bangkit, memegang tangannya dengan kuat. Mereka berlari secepatnya keluar dari gudang, menuju ke pintu yang gelap. Suara-suara itu masih mengejar, namun semakin menjauh seiring dengan langkah kaki mereka. Namun, saat mereka berhasil keluar, sebuah bayangan besar melintas di depan mereka, seperti sosok raksasa yang terbuat dari asap hitam. Bayu berhenti sejenak. Matanya bertemu dengan mata kosong dari sosok itu. "Kau tidak bisa pergi. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Bayu dan Winda terengah-engah, berlari kencang menjauh dari gudang nomor 7.
Mereka hanya bisa mendengar derap langkah cepat yang mengikuti dari belakang, seolah-olah ada ratusan kaki mengejar mereka. Namun, saat mereka berbelok ke jalan utama pabrik, semua suara itu tiba-tiba terhenti. Winda berhenti, memandang ke belakang dengan ketakutan. Apa itu? Kenapa tiba-tiba berhenti? Bayu mencoba untuk tenang, meski keringat dingin sudah membasahi tubuhnya. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Mereka sudah terlalu dekat. Mereka berlari lagi, kali ini menuju ke bagian belakang pabrik, tempat di mana sumber utama energi pabrik berasal. Sebuah ruang kontrol besar yang penuh dengan alat-alat berat dan mesin yang bekerja 24 jam. Mungkin, mereka bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Menghentikan pabrik yang tampaknya hidup dengan roh-roh yang terperangkap. Namun, saat mereka mendekat ke ruang kontrol, sebuah bayangan gelap menyelimuti mereka dari belakang. Sosok itu muncul dari kegelapan, tinggi dan mengerikan, dengan wajah yang terbakar dan tubuh yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Winda menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Suara-suara itu, suara dari dalam pabrik, suara yang seperti berasal dari kedalaman neraka, seolah menyelimuti mereka. Bayu menggenggam tangan Winda dengan erat, mencoba menariknya menjauh. Tetapi bayangan itu melayang lebih dekat, menciptakan suara gemuruh yang sangat keras, seolah mengguncang seluruh tanah di bawah kaki mereka. Winda berteriak, "Bayu, kita harus berhenti. Mereka akan membunuh kita." Bayu hanya bisa menatap sosok itu, semakin merasa dirinya seperti dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka tangani. Kita harus menghentikan ini, Winda. Tidak ada cara lain. Tiba-tiba, di tengah ketegangan itu, suara Pak Gondo terdengar kembali, bergaung dari radio di ruang kontrol yang sudah rusak. "Bayu, Winda, jangan biarkan mereka membawa kalian ke dalam pabrik ini. Mereka tidak bisa mati." Pak Gondo kemudian menjelaskan dengan cepat melalui radio. Suaranya dipenuhi ketakutan yang nyata. Tangki 3 bukan sekadar tempat pembuangan. Itu adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia arwah yang terperangkap. Mereka adalah bagian dari pabrik ini. Mereka menggerakkan mesin ini, mengubah gula menjadi sesosok yang hidup, yang lebih dari sekadar manusia. Jika kalian tidak menghentikan proses ini sekarang, kalian akan menjadi bagian dari mereka. Bayu merasakan kegelisahan yang mencekam. Pabrik itu bukan hanya pabrik gula. Ia adalah makhluk hidup yang menunggu untuk terus menyerap nyawa manusia. Dan kini, Bayu dan Winda sudah terlalu terlibat dalam kengerian ini. Dengan langkah mantap, Bayu memutar kunci di pintu ruang kontrol, mencoba untuk mengakses panel pengendali utama. Tangan-tangannya gemetar. Ia tahu, jika ia gagal kali ini, maka mereka semua akan terperangkap selamanya, menjadi bagian dari pabrik itu. Ketika pintu terbuka, mereka langsung disambut dengan suara deru mesin yang sangat keras. Di atas kontrol utama, layar-layar digital berkedip menunjukkan angka-angka yang terus meningkat, seolah mesin pabrik ini sedang mempercepat prosesnya. Di sisi lain, mereka melihat seluruh pabrik bergetar. Ada yang bergerak seolah hidup. Karamel yang tercurah dari ketel besar mulai mengalir, menutupi lantai, seolah-olah menunggu untuk menelan mereka. Winda menggenggam lengan Bayu, berbisik, "Apa yang harus kita lakukan? Ini lebih dari yang kita bayangkan." Bayu melihat sekeliling, mencari cara untuk menghentikan semuanya. Kemudian matanya tertuju pada panel kontrol di tengah ruangan, sebuah tombol besar yang bertuliskan, "Emergency Shutdown." Tombol ini adalah satu-satunya harapan mereka. Namun, saat Bayu berjalan menuju tombol itu, bayangan besar yang mengerikan itu muncul di hadapannya, menutup jalannya. Bayu merasa tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam bayangan itu. Bayu mencoba melawan, tetapi ia merasakan tubuhnya mulai lemah, dan suara-suara itu mulai menguasainya. "Kau sudah terlambat." Suara yang terdengar serak dan terdistorsi itu berbisik di telinga Bayu. Tetapi dalam detik-detik terakhir, Winda dengan cepat menekan tombol, "Emergency Shutdown." Tiba-tiba, suara mesin berhenti. Semua suara itu terhenti. Pabrik yang sebelumnya bergemuruh kini terdiam.
Namun, bukan kemenangan yang mereka rasakan. Suasana tiba-tiba menjadi hening, mencekam, seolah-olah pabrik itu hanya menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Dan dari balik layar kontrol utama, tangan yang terbakar muncul, menggenggam leher Bayu. Bayu merasakan hawa panas yang menyengat saat tangan besar itu melingkari lehernya, menekan dengan kuat. Winda berteriak, namun suaranya teredam oleh gemuruh yang tiba-tiba menggema dari dalam tubuh pabrik. Pabrik itu hidup kembali. Semua mesin yang terdiam mulai berputar, menggeram seperti raksasa yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Winda mencoba menarik tangan Bayu dari cengkeraman bayangan itu, namun semakin ia menarik, semakin kuat kekuatan itu mencengkeram. Bayu, bangun! Kita harus berhenti ini. Winda berteriak panik, tidak tahu harus berbuat apa. Keringatnya mengucur deras, dan hatinya terasa sesak dengan ketakutan yang semakin mencekam. Bayu merasa dirinya semakin lemah, matanya mulai berkunang-kunang, dan ia hampir tidak bisa bernapas. Namun, dalam kelamnya dunia yang mulai berputar, ada suara lain yang terdengar, suara lirih yang penuh dengan penderitaan. Jangan biarkan mereka kembali. Suara itu terdengar lebih dekat, sangat dekat. Winda menoleh ke sisi kanan, dan dari kegelapan, muncul sosok Pak Gondo, yang sebelumnya mereka kira telah hilang. Namun, wajahnya kini tampak berbeda, matanya kosong, dan tubuhnya terluka parah, seolah-olah telah bertarung dengan sesuatu yang tak tampak. Ini bukan hanya pabrik gula. Pak Gondo terengah-engah, mencoba berbicara meskipun suaranya terputus-putus. Ini adalah tempat pemujaan. Mereka, para pekerja yang dibantai, mereka yang mati di tangan sang pemilik pabrik, mereka ada di sini. Pabrik ini bukan sekadar pabrik. Ini adalah gerbang. Winda menggenggam lengan Pak Gondo dengan panik. Apa maksudmu? Apa yang harus kami lakukan? Pak Gondo menatap Winda dengan pandangan yang penuh penderitaan, seolah mencoba memberi peringatan terakhir. Matikan sumbernya. Temukan pusat kendali, pusat energi yang menggerakkan pabrik ini. Namun, saat itu juga, Bayu merasa tubuhnya semakin terhisap. Tangan bayangan itu semakin mengerat. Saatnya tiba. Bayu, meskipun semakin lemah, berusaha keras, meraba-raba saku bajunya dan menemukan sebuah kunci kecil yang terbungkus kain. Pak Gondo pernah memberikannya sebelum mereka terpisah. Itu adalah kunci untuk membuka ruang terlarang, sebuah ruang di dasar pabrik yang, katanya, adalah tempat pembuangan terakhir bagi para pekerja yang melawan sistem kejam sang pemilik pabrik. Dengan suara parau, Bayu berusaha berteriak, "Winda, ambil kunci itu ke ruang bawah tanah." Winda, meski hampir putus asa, melirik kunci yang kini berada di tangan Bayu, dan dengan cepat berlari menuju pintu bawah tanah yang terletak di sisi ruangan. Waktu semakin menipis, dan kegelapan semakin menyelimuti pabrik. Setibanya di pintu ruang bawah tanah, Winda menemukan kunci itu pas di lubang kunci. Namun saat ia memutar kunci, terdengar suara seperti gergaji besar yang menggerogoti sesuatu di dalam. Pintu terbuka, dan Winda terhuyung mundur, melihat ke dalam ruang yang dipenuhi dengan larutan gula hitam yang mengalir ke dalam tangki besar. Di atas tangki itu, terlihat sebuah patung besar yang menyerupai sosok manusia dengan tubuh yang terbakar, terbalut dengan kain putih kotor. Winda menatap tajam, melihat bahwa patung itu bukanlah sekadar patung. Itu adalah penjara bagi jiwa-jiwa para pekerja yang telah mati di pabrik ini. Mereka tak pernah bisa pergi. Mereka terjebak di sini, terperangkap dalam wujud yang tak bisa dikenali lagi. Ini tempatnya, ini sumbernya. Winda berbisik, merasa cemas sekaligus ngeri. Bayu, kau harus keluar dari sana. Namun, saat Bayu mencoba menggerakkan tubuhnya, bayangan besar itu semakin mengerikan. Tubuhnya seperti terpecah dan mengaburkan wujud aslinya. Mereka semakin dekat, dan Bayu hampir tak bisa bergerak. Winda menggenggam erat kunci itu, mencoba untuk menemukan cara agar bisa menghancurkan kekuatan yang mengendalikan pabrik ini. Dia melangkah mendekat ke patung besar itu, dan dengan satu tarikan yang penuh harapan, ia mencabut bagian kain putih yang menutupi patung tersebut. Ketika kain itu terlepas, sesuatu yang mengerikan terjadi. Patung itu mulai bergerak,
mengeluarkan suara raungan yang sangat keras, dan ruang itu mulai bergetar. Pada saat itu, sosok-sosok yang terperangkap dalam larutan gula hitam mulai bermunculan. Wajah mereka hancur dan tubuh mereka terbalut dengan sisa-sisa kehidupan mereka yang hilang. Mereka mulai melayang, menuju ke arah Bayu yang hampir tak sadarkan diri. Bayu dan Winda tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Satu-satunya cara untuk menghentikan pabrik ini adalah menghancurkan sumbernya. Dan sumber itu, seperti yang dikatakan Pak Gondo, terdapat di dalam patung itu. Dengan satu keputusan besar, Winda berlari ke patung tersebut dan dengan sebuah teriakan keras, ia menendang patung itu hingga terjatuh ke dalam tangki gula, menghancurkan patung itu dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Segalanya hening. Pabrik itu berhenti bergetar. Mesin yang menggila kembali diam. Suara-suara mencekam itu lenyap, meninggalkan pabrik yang kini tampak seperti bangunan kosong dan tak bernyawa. Namun, wajah Bayu masih terbalut dengan ketakutan yang belum hilang. Meski mereka kini selamat, pabrik itu tampak sunyi dan terhenti. Semua suara yang sebelumnya memenuhi udara kini menghilang. Hanya ada bunyi langkah kaki Winda yang menggema di lorong-lorong gelap yang tak berujung. Wajah Bayu yang pucat dan tubuhnya lemah menunjukkan betapa besar ujian yang baru saja mereka lewati. Namun, di dalam dadanya, ada rasa takut yang masih menggumpal, karena dia tahu, ini belum berakhir. Apa yang terjadi? Winda berbisik, memandang sekitar dengan cemas. Pabrik yang dulunya terasa hidup, kini terasa seperti kuburan besar, penuh dengan kenangan dan jiwa-jiwa yang tak bisa bergerak. Bayu menatap kosong ke arah langit-langit pabrik yang retak. Gambaran tentang masa lalu yang kelam mulai terbayang kembali dalam pikirannya. Para pekerja yang terbantai, penderitaan mereka yang tak terungkap, dan bayangan-bayangan yang menghantui mereka kini berubah menjadi kenangan yang merasuk dalam setiap sudut pabrik. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, Winda. Bayu berkata dengan suara serak. Pabrik ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Kita harus menghancurkan semuanya, semua jejak yang menghubungkannya dengan masa lalu ini. Namun, saat Winda hendak melangkah, terdengar suara kecupan kecil yang datang dari sudut ruangan, seolah berasal dari dalam tanah. Keduanya berbalik, dan dari celah-celah tembok yang runtuh, sesuatu mulai bergerak. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Winda berteriak. Tanpa menunggu jawaban, dia menarik tangan Bayu untuk berlari. Namun, di depan mereka, gerbang utama pabrik yang biasanya terbuka lebar kini tertutup rapat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka untuk tidak pergi. Tidak ada yang bisa keluar. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar di udara. Sosok bayangan besar yang sebelumnya muncul di tubuh Bayu kini berdiri di depan mereka. Matanya berkilauan dengan kemarahan yang tidak terukur. Winda merasa tubuhnya kaku, seolah terjebak di dalam jaring tak kasat mata. Bayu, yang hampir terjatuh, melihat sesuatu yang mengerikan. Sosok bayangan itu bukan hanya satu, melainkan sekelompok jiwa yang telah terperangkap di dalam pabrik ini. Mereka tampak seperti wajah-wajah yang terbakar. Tangan mereka merayap, mencoba mendekat. Kalian tak akan keluar hidup-hidup. Suara itu bergema, datang dari sosok yang tampaknya mengendalikan semua itu. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Kami tidak akan pernah berhenti menghantui tempat ini. Bayu, yang hampir kehilangan harapan, mencoba berteriak, "Kita harus melawan." Namun, sebelum ia sempat bergerak, tangan bayangan itu kembali menyentuhnya, menyebabkannya terjatuh ke lantai dengan keras. Bayu merasa tubuhnya semakin berat, seolah kekuatan dari dunia lain sedang menariknya ke bawah. Winda, yang tidak bisa melihat Bayu menderita seperti itu, teringat kembali pada kata-kata Pak Gondo tentang cara menghancurkan pabrik ini. Hancurkan sumbernya. Itulah yang dia katakan. Itu dia. Winda berseru dengan keras, melihat sebuah papan besar yang tergantung di tembok dengan simbol-simbol aneh dan tulisan yang hampir tak terbaca. Mungkin ini adalah pusat kekuatannya. Dia berlari menuju papan itu, menggenggam ujungnya, dan mulai memutar dengan segala kekuatan yang masih ada. Bayu, yang masih terbaring lemah, hanya bisa menyaksikan dengan napas yang terengah-engah. Saat papan itu diputar,
Suara keras menggema, dan seluruh pabrik tampak berguncang. Jeritan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam terdengar semakin keras. Winda hampir jatuh saat dia menatap papan yang terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah batu hitam yang tampaknya memancarkan cahaya merah gelap. Itu dia, sumber kekuatannya. Winda menggenggam batu itu erat-erat, merasakan panas yang luar biasa. Tiba-tiba, suara bayangan-bayangan itu semakin keras. Mereka mulai mendekat, mencoba menghalangi Winda dan Bayu untuk melarikan diri. Winda berteriak sambil mengangkat batu itu tinggi-tinggi. "Kau tak akan bisa lagi." Dengan satu dorongan kuat, Winda menghantam batu itu ke lantai, dan ledakan besar mengguncang seluruh pabrik. Cahaya merah gelap itu menyebar dengan cepat, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Para bayangan itu berteriak dengan suara mengerikan, merasakan kekuatan mereka menghilang begitu saja. Bayu merasakan kekuatan itu mengendur, dan tubuhnya akhirnya bebas dari cengkeraman yang menakutkan. Winda memeluknya dengan erat. Keduanya terjatuh ke lantai, tak mampu bergerak karena lelah dan terkejut. Akhirnya, semua sunyi. Tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada lagi bayangan yang menggantung di sekitar mereka. Pabrik itu runtuh, hancur berkeping-keping seperti bangunan yang sudah lama terabaikan. Saat mereka bangkit, pagi mulai menyingsing di luar. Sinar matahari pertama menyinari reruntuhan pabrik yang kini menjadi pusara bagi kisah kelam yang telah berlalu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi mereka tahu, mereka telah bebas. Pagi itu, Bayu dan Winda duduk di depan reruntuhan pabrik yang kini tampak seperti puing-puing masa lalu. Matahari pagi menyinari mereka, seolah memberikan harapan baru setelah malam panjang yang penuh dengan teror. Suasana di sekitar mereka terasa hening, seakan dunia ini ingin memberi mereka waktu untuk menyembuhkan luka-luka yang masih tertinggal. Winda memandang ke arah Bayu, matanya penuh kelelahan, namun juga ada rasa lega yang menyelubungi hatinya. Setelah berhari-hari terperangkap dalam ketakutan, mereka akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan yang menguasai pabrik itu. Mereka merasa seperti dua orang yang baru saja dibebaskan dari penjara yang tak kasat mata. "Bayu, kita berhasil. Kita benar-benar berhasil mengakhirinya." Winda berkata pelan. Suaranya penuh dengan kelegaan yang mendalam. Bayu menatapnya, lalu menoleh ke arah puing-puing pabrik yang sudah hancur. "Aku masih tidak percaya kita bisa keluar hidup-hidup." Suaranya serak, seolah tubuh dan pikirannya masih belum sepenuhnya pulih dari apa yang telah mereka alami. Di antara sisa-sisa reruntuhan, ada satu hal yang tak bisa mereka abaikan. Pabrik ini, dengan segala kekejaman yang tersembunyi di dalamnya, telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang mereka kenal sebelum ini. Mereka telah menghadapi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat, dan meskipun pabrik itu sudah hancur, bayangan dari apa yang terjadi di sana tetap akan menghantui mereka. Tapi meskipun begitu, ada sesuatu yang menguatkan mereka untuk terus maju. Mereka tidak sendirian. Mereka punya satu sama lain. Dan meskipun masa lalu mereka telah terbalut dengan kegelapan, mereka kini memegang kendali atas masa depan mereka. 3 minggu kemudian, Bayu dan Winda kini tinggal di sebuah rumah kecil yang jauh dari pabrik itu. Tempat itu terasa lebih tenang, dan meskipun mereka tidak sepenuhnya bebas dari kenangan buruk, mereka merasa ada kehidupan baru yang tumbuh di antara mereka. Mereka mulai membangun hidup baru, meskipun tidak mudah. Suatu pagi, Winda bangun lebih awal dan duduk di dekat jendela rumah kecil mereka. Pemandangan hijau yang terbentang di depannya memberikan rasa damai yang selama ini mereka rindukan. Namun, di balik kedamaian itu, masih ada rasa cemas yang terus menghantui mereka. Mereka tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi bagi mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti berada di antara kenyataan dan ketakutan yang tak terlihat. "Aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai," Winda berkata dalam hati, menatap keluar. Apakah benar-benar berakhir? Bayu yang duduk di belakangnya tersenyum penuh arti. "Terkadang, kita hanya perlu menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak bisa sepenuhnya selesai." Namun, perasaan Winda yang terpendam tentang bayangan masa lalu yang selalu mengejar mereka masih terus menghantui pikirannya.
Apakah benar pabrik itu sudah hancur? Ataukah hanya sebagian dari kekuatan gelap yang tersembunyi, menunggu kesempatan lain? Malam hari tiba, dan ketika mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, Winda merasakan sesuatu yang ganjil. Suara-suara aneh kembali terdengar di sekitar rumah kecil mereka. Seseorang mengetuk pintu depan. Bayu, yang sedang membaca buku, langsung menoleh dan melirik pintu. "Itu, siapa?" Bayu bertanya pelan, namun dalam nada yang penuh kekhawatiran. Winda bangkit dari kursinya. Tubuhnya terasa kaku. "Aku tidak tahu, tapi ada sesuatu yang tak beres." Dengan langkah hati-hati, mereka membuka pintu itu. Namun, di depan mereka hanya ada kegelapan malam. Tidak ada orang, hanya udara dingin yang menyelimuti. Winda melangkah maju, tetapi sebelum dia sempat menutup pintu, sesuatu terjatuh di depan kaki mereka. Sebuah kotak kayu kecil, penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang sama dengan simbol di dalam pabrik. Bayu dan Winda saling memandang. Rasa takut kembali menghampiri mereka. Kotak itu tidak mungkin datang dari siapapun yang mereka kenal. "Apa ini?" Winda bertanya. Suaranya gemetar. "Aku tidak tahu. Tapi ini jelas bukan kebetulan." Bayu menjawab dengan suara tegang. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah surat yang usang. Tulisannya hampir tidak terbaca karena usianya yang sangat tua. "Kalian belum selesai. Pabrik itu bukanlah akhir. Kalian akan kembali, atau mati mencoba." Surat itu menambah rasa ngeri yang kini kembali menguasai mereka. Pabrik itu mungkin telah hancur, namun kenangan dan kekuatan gelap yang menyertainya sepertinya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Winda memegangi surat itu dengan gemetar. Mulutnya kering dan napasnya terengah-engah. Kata-kata di surat itu mengirimkan gelombang dingin yang meresap ke seluruh tubuhnya. "Kalian belum selesai." Kalimat itu terngiang-ngiang di telinganya. Bayu, yang berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan dirinya meskipun jantungnya berdegup kencang. "Ini hanya permainan psikologis. Mungkin ada orang yang mengganggu kita, ingin membuat kita ketakutan," katanya dengan suara yang lebih tenang daripada yang ia rasakan. Namun Winda tidak bisa mengabaikan ketakutannya. Pabrik itu, tempat teror yang mereka hadapi, masih mengikat mereka, bahkan setelah semuanya runtuh. Bagaimana mungkin, setelah semua yang mereka lalui, kekuatan itu bisa menyeret mereka kembali? "Bayu, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus berhenti. Tidak bisa terus seperti ini." Winda berbisik, suaranya penuh ketakutan. Bayu menatapnya dengan pandangan tajam, mencoba mencari jawaban. "Aku rasa kita tidak punya pilihan lain. Jika kita benar-benar ingin melanjutkan hidup, kita harus menyelesaikan semuanya. Ini lebih besar dari kita." Setelah beberapa saat terdiam, Winda akhirnya mengangguk pelan. "Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita pergi ke sana lagi." Suaranya pecah. "Kita tidak tahu siapa yang masih hidup atau apa yang masih ada di sana." Bayu menatapnya sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Tapi kita harus mencari tahu. Kita harus menghadapi ini bersama. Kita tak bisa lari selamanya." Hari berikutnya, mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi pabrik yang telah hancur, meskipun dengan hati yang penuh kecemasan. Mereka membawa kotak itu, dan surat yang tertulis di dalamnya sebagai satu-satunya petunjuk mereka. Jalan menuju pabrik itu kini jauh lebih sepi dari sebelumnya. Udara terasa lebih dingin dan suram, dan saat mereka mendekati area reruntuhan, perasaan janggal semakin menebal. Pabrik itu, meskipun sudah terbakar habis, masih menyimpan banyak rahasia. Beberapa bagian dari dindingnya masih berdiri tegak, dan reruntuhan itu terlihat seolah mengingatkan mereka pada masa lalu yang kelam. Bayu dan Winda berjalan dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Saat mereka melewati sisa-sisa dinding yang runtuh, tiba-tiba sebuah suara menggelegar di udara. Suara teriakan yang jauh, namun sangat nyata. Teriakan itu terdengar sangat jelas, namun berasal dari tempat yang jauh. "Itu suara siapa?" Winda berbisik dengan wajah pucat. Tubuhnya merinding. Bayu, yang juga terkejut,
menoleh ke arah suara tersebut. Mereka berdua saling memandang, seolah tahu bahwa mereka tidak sendirian. Suaranya terdengar semakin jelas, dan tiba-tiba bayangan hitam bergerak di antara reruntuhan, seolah mengintai mereka. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang!" teriak Winda. Namun Bayu menahannya. "Jangan panik. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi." Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam reruntuhan, berusaha mengungkapkan lebih banyak tentang apa yang terjadi di sini. Ketika mereka mendekati salah satu bangunan yang hampir hancur, mereka melihat sebuah pintu yang dulunya tersembunyi di balik timbunan batu dan kayu. Pintu itu tampaknya tak tersentuh oleh api atau kerusakan lainnya. Bayu mencoba membuka pintu itu, dan meskipun terkunci, ia berhasil membukanya dengan sedikit kekuatan. Di dalamnya, mereka menemukan ruang yang tertutup rapat, dengan dinding yang penuh dengan simbol-simbol aneh yang tampaknya berhubungan dengan kekuatan gelap yang selama ini menguasai pabrik itu. Ketika mereka memasuki ruangan itu, suasana semakin tegang. Pintu tertutup kembali di belakang mereka dengan keras, membuat jantung mereka semakin berdebar. Bayu dan Winda terjebak di dalam ruang itu, dan seiring dengan itu, mereka merasakan perubahan aneh di sekitar mereka. Sebuah aura gelap yang mulai melingkupi mereka. Saat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar dengan mudah, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. Tak hanya itu, suara-suara aneh terdengar dari dalam dinding, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Mereka tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi, namun mereka merasakan kehadiran yang sangat nyata di dalam ruangan itu. Winda menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Bayu, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Ada yang salah di sini." Bayu menatap ruangan itu, mata lelah, namun penuh tekad. "Kita harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa pabrik ini ada, dan siapa yang masih mengendalikan semuanya?" Namun saat itu juga, pintu di belakang mereka kembali terbuka. Namun, kali ini bukanlah jalan keluar, melainkan sebuah sosok yang tampaknya keluar dari kegelapan. Seorang pria dengan wajah yang tampak rusak dan penuh luka. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan mata yang kosong. Winda menjerit keras, tetapi Bayu berusaha untuk tetap tenang. "Kita sudah terlambat," pria itu berkata dengan suara serak yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Kalian tidak bisa menghindarinya lagi." Bayu dan Winda berdiri membeku di tempat mereka. Matanya terpaku pada sosok pria yang baru saja muncul dari kegelapan. Winda menggenggam erat tangan Bayu. Tubuhnya gemetar. Sosok itu, wajahnya hancur, tubuhnya penuh dengan bekas luka yang tampak seolah-olah ia baru saja keluar dari api, adalah gambaran nyata dari penderitaan yang berlangsung di pabrik gula itu. Pria itu tetap diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Suaranya terdengar lebih seperti bisikan, namun dalam ruangan yang sunyi itu, setiap kata terdengar seperti gemuruh. Bayu berusaha untuk tetap tenang meskipun dadanya berdebar keras. "Siapa kamu? Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Pria itu tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah simbol yang terukir di telapak tangannya. Simbol itu tampak aneh dan sangat asing, seolah-olah berasal dari dunia lain. "Kalian sudah terjebak. Ini adalah tempat di mana waktu berhenti, di mana penderitaan tak pernah berakhir. Kalian yang datang ke sini, tak akan pernah kembali lagi." Winda merasa tubuhnya semakin kaku. "Apa yang kamu maksud dengan waktu berhenti?" tanyanya dengan suara tercekat. Sosok itu menggelengkan kepalanya perlahan. "Waktu yang kalian kenal tidak ada lagi di sini. Pabrik ini adalah tempat yang dilupakan dunia. Tempat di mana jiwa-jiwa yang tidak tenang terperangkap. Kalian sudah berada di ambang batas antara dunia hidup dan mati." Bayu dan Winda saling pandang. Kebingungan dan ketakutan yang mendalam tergambar di wajah mereka. Apakah mereka benar-benar terjebak di antara dua dunia? Apakah mereka sudah melewati batas dan masuk ke dimensi yang berbeda? "Kami harus keluar dari sini, Bayu." "Ini tidak benar," Winda berbisik. Tetapi Bayu, meskipun sangat ketakutan,
tetap berusaha mengendalikan dirinya. Kita tidak bisa lari, Winda. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jawab Bayu dengan suara yang lebih mantap. Namun, meskipun kata-katanya terdengar tegas, ia merasa semakin terperangkap oleh perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Pria itu tersenyum sinis, kemudian berbalik perlahan dan melangkah mundur ke dalam kegelapan, meninggalkan Bayu dan Winda dengan rasa takut yang semakin menguasai mereka. Ketika pria itu menghilang, suasana kembali menjadi sunyi. Winda merasakan keheningan yang mencekam, seolah dunia di sekitar mereka tidak bergerak. Waktu benar-benar berhenti. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang menekan dada mereka. Winda merasa seolah-olah ia terjebak dalam ruang hampa, di mana tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada harapan untuk keluar. Kita harus keluar sekarang juga. Winda berkata dengan suara keras, menegaskan tekadnya. Ini bukan hanya tentang pabrik ini, Bayu. Ini tentang jiwa-jiwa yang terperangkap. Dan kita mungkin adalah bagian dari mereka. Kita harus menemukan jalan keluar. Bayu mengangguk. Namun ia merasa bingung. Apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimana cara keluar dari tempat yang sepertinya telah mengikat mereka dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia biasa? Mereka berdua mulai berjalan menuju pintu yang telah mereka buka sebelumnya. Namun ketika mereka sampai di sana, pintu itu tiba-tiba tertutup rapat kembali, seolah ada kekuatan yang menahannya. Winda mencoba menarik pintu itu, tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Teriaknya, semakin panik. Tidak ada jalan keluar. Suara pria itu terdengar kembali di belakang mereka, lebih jelas dan lebih menakutkan. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Setiap usaha kalian untuk pergi hanya akan membawa kalian kembali ke titik yang sama. Bayu merasakan perasaan yang sangat berat di dada. Ia tahu pria itu tidak sedang bermain-main. Mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyilaukan mata mereka, dan mereka terlempar ke dalam kegelapan. Ketika mereka membuka mata, mereka berada di sebuah ruang gelap yang penuh dengan bayangan. Jalan keluar tidak ada. Mereka berada di tempat yang tidak mereka kenal, terperangkap dalam ruang yang tidak memiliki batas. Namun, saat itu mereka mendengar suara lain, suara-suara lirih yang terdengar seperti bisikan dari dunia yang jauh. Kalian belum selesai. Bayu dan Winda merasa tubuh mereka semakin berat. Apakah ini akhirnya? Apakah mereka akan menjadi bagian dari pabrik ini selamanya? Namun, tiba-tiba ada cahaya yang menyinari mereka, datang dari arah yang tak terduga. Suara pria itu terdengar kembali, namun kali ini lebih tenang, lebih mengancam. Kalian bisa pergi, tetapi kalian tidak akan bisa melupakan apa yang terjadi di sini. Pabrik ini akan selalu ada dalam ingatan kalian. Saat cahaya semakin terang, Bayu dan Winda merasakan kesadaran mereka mulai kembali. Tubuh mereka terasa ringan seolah kembali ke dunia nyata. Namun, mereka tahu, meskipun mereka keluar, pabrik itu tidak akan pernah benar-benar meninggalkan mereka. Bayu dan Winda keluar dari kegelapan yang memerangkap mereka. Tetapi dunia yang mereka lihat kini sangat berbeda dari yang mereka kenal. Mereka kembali ke dunia nyata. Namun ada sesuatu yang terasa sangat mengerikan. Begitu mereka melangkah keluar dari pabrik gula yang dulu sepi, kini suasana di sekitar mereka terasa suram dan penuh ketegangan. Udara terasa lebih berat, dan matahari yang terbenam memberikan cahaya yang pudar. Seakan-akan waktu terus meluncur tanpa memberi kesempatan untuk beristirahat. Kita berhasil keluar. Winda, kita kembali ke dunia nyata. Kata Bayu dengan suara yang sedikit gemetar, namun ada rasa cemas yang menyelimuti wajahnya. Namun, Winda merasa ada yang salah. Matahari mungkin sudah terbenam, tapi langit tidak terlihat seperti biasanya. Bayangan di sekitar mereka terasa lebih gelap dan lebih panjang. Bahkan, jalanan yang biasa ramai dengan kendaraan tampak kosong dan hening, tanpa tanda-tanda kehidupan. Kenapa semuanya terasa berbeda? Winda berkata, mencoba menenangkan diri meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Bayu berusaha meraih tangan Winda dan memimpin langkahnya. Namun langkah mereka semakin berat. Bayu merasa ada yang tidak beres. Seperti ada kekuatan yang menarik mereka kembali.
seolah-olah mereka tidak benar-benar keluar dari pabrik itu. Setiap langkah yang mereka ambil seperti membawa mereka semakin dekat dengan kegelapan yang mereka tinggalkan di dalam. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah warung tua yang sepertinya sudah lama tidak beroperasi. Di depan warung itu, seorang pria tua duduk di bangku dengan wajah yang tak terlihat jelas karena kerutannya. Pria itu menatap mereka dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. "Kalian sudah kembali," kata pria itu dengan suara yang dalam, penuh penekanan. "Apa maksudnya?" tanya Bayu, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kami keluar dari pabrik itu. Kami sudah keluar." Pria tua itu hanya tersenyum. "Kalian memang keluar dari tempat itu, tapi tempat itu tidak pernah keluar dari kalian," kata pria itu dengan suara yang seram, seakan mengandung peringatan yang dalam. Winda menggenggam tangan Bayu lebih erat, merasakan getaran yang datang dari kata-kata pria itu. "Apa yang kamu maksud?" Pria tua itu menghela napas panjang, kemudian berkata, "Pabrik gula itu bukan hanya sekadar tempat kerja. Itu adalah tempat di mana penderitaan, kesedihan, dan darah mengalir, membentuk sebuah ikatan yang tak bisa dihancurkan. Siapapun yang menginjakan kaki di sana, siapapun yang mencicipi penderitaannya, akan terikat selamanya dengan kegelapan itu." Bayu dan Winda saling pandang. Perasaan cemas yang mereka rasakan semakin menguat. Meskipun mereka berhasil keluar dari pabrik, mereka merasa seperti masih terperangkap dalam bayang-bayangnya. "Tapi kami sudah keluar," teriak Winda dengan suara hampir menangis. "Kami tidak mau lagi terjebak di sana. Kami ingin hidup normal." Pria itu menatap mereka dengan tajam. "Tidak ada yang bisa hidup normal setelah datang ke sana. Kalian akan selalu dihantui, baik dalam mimpi maupun kenyataan. Pabrik itu telah mengambil bagian dari kalian, dan bagian itu akan terus mengejar kalian, seolah waktu tidak akan pernah berlalu." Tiba-tiba, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa semakin lelah, dan pandangannya mulai kabur. Ia jatuh ke lututnya, hampir tak mampu menahan rasa sakit yang menguasai tubuhnya. "Bayu!" Winda berteriak, namun tubuh Bayu semakin lemas. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke kegelapan. Pria tua itu berdiri perlahan, menatap Bayu yang kini hampir terjatuh ke tanah. "Begitulah cara pabrik itu mengklaim kalian. Begitulah cara jiwa-jiwa yang terperangkap di sana menarik kalian kembali." Bayu merasa pandangannya semakin gelap, seolah ia akan kehilangan kesadarannya. Namun, ada satu suara yang terdengar jelas dalam pikirannya. Suara yang datang dari dalam kegelapan. "Kalian akan kembali." Tiba-tiba, Bayu merasakan getaran keras di tubuhnya, dan matanya terbuka kembali. Namun, ia tidak berada di tempat yang sama. Pabrik gula itu muncul kembali di hadapannya, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kami tidak bisa melarikan diri, Winda. Pabrik ini akan selalu mengejar kita." Bayu berbisik, tubuhnya gemetar. Winda menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kita terjebak selamanya, Bayu." "Selamanya?" jawabnya, suara gemetar karena ketakutan. Dan begitu kegelapan menyelimuti mereka, mereka tahu bahwa cerita ini tidak akan pernah berakhir. Pabrik gula itu akan terus menghantui mereka, selamanya. Langit di atas pabrik gula itu tetap kelabu. Waktu seperti berhenti. Tidak ada pagi, tidak ada malam. Hanya bayangan panjang dan kabut pekat yang menyelimuti bangunan tua penuh darah itu. Bayu dan Winda duduk bersandar di dinding tua ruang penggilingan. Mereka tampak lebih kurus, lebih pucat, seperti sudah berhari-hari tidak makan. Tapi mereka tidak lagi merasa lapar, karena rasa takut jauh lebih besar dari rasa lapar. "Masih ingat, dulu kita datang ke sini cuma buat bikin dokumentasi horor." Suara Winda lirih, hampir seperti bisikan. Bayu mengangguk pelan. "Kita pikir, paling banter cuma lihat penampakan. Kita salah, tempat ini bukan sekadar angker. Ini neraka." Winda menunduk. Pandangannya kosong. Ia tahu, sejak mereka kembali, keluar, dari pabrik itu di episode sebelumnya, sebenarnya mereka tak pernah benar-benar bebas. Mereka hanya berpindah ruang ilusi,
terjebak dalam dimensi milik para arwah. Malam itu, suara jeritan kembali terdengar. Jeritan manusia yang direbus hidup-hidup. Raungan mesin tua yang kembali hidup sendiri. Dan, seperti biasa, bayangan wanita berambut terbakar muncul dari dalam ketel besar. Sosok yang dulu pernah menjadi korban paling kejam, dibakar dan direbus karena dituduh selingkuh dengan mandor pabrik. Winda berlari, berusaha keluar dari ruang itu, tapi begitu menyeberangi lorong, ia malah kembali ke ruangan yang sama. Bayu menyusulnya. Napas mereka tercekat. Kita dikurung dalam waktu. Winda. Kita hanya pengulangan dari siklus siksaan. Kita, bagian dari kutukan ini sekarang. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak terdengar dari ruangan belakang. Suara yang sangat janggal karena begitu ceria. Namun di tengah suasana penuh penderitaan. Mereka menoleh. Di lorong itu, terlihat beberapa sosok kecil. Anak-anak yang dulu ikut menjadi korban ketika pabrik dipaksa buka siang malam oleh penjajah. Mereka dipaksa kerja. Banyak yang meninggal. Anak-anak itu berdiri sambil menunjuk ke arah Bayu dan Winda. Lalu perlahan satu persatu mulai berteriak dengan suara orang dewasa. Wajahnya berubah seperti terbakar. Mereka menghampiri, bukan untuk menyerang, tapi mengajak. Mereka ingin kita tetap di sini, bisik Winda lirih. Bukan hanya ingin, jawab Bayu. Mereka sudah mengikat kita. Kita adalah bagian dari cerita mereka sekarang. Saat mereka mencoba berlari, mereka mendapati ruangan berubah. Pabrik kini kembali dalam kondisi utuh. Tapi di masa lalu, para pekerja masih hidup. Mesin masih berputar. Mereka melihat bayangan-bayangan masa silam, para buruh yang disiksa, mandor yang tertawa sambil menyulut api, wanita-wanita yang dipukuli, direbus, dilemparkan ke dalam mesin. Dan di tengah semua itu, Bayu melihat dirinya sendiri berdiri di antara para buruh. Wajahnya penuh luka. Tubuhnya menghitam karena terbakar. Itu aku, bisiknya. Winda pun melihat sosok dirinya sendiri, duduk memeluk anak-anak kecil yang menangis, seperti menjadi salah satu dari para korban. Mereka bukan hanya terjebak, mereka bereinkarnasi dalam penderitaan itu. Layar seolah menutup perlahan. Bayangan arwah yang dulu mereka rekam kini memeluk mereka. Menerima mereka sebagai bagian dari keluarga besar penderitaan pabrik gula itu. Kamera terakhir milik Bayu ditemukan 2 bulan kemudian, oleh tim ekspedisi Urban Explorer lain yang penasaran dengan rekaman viral dari YouTube Bayu. Namun, ketika mereka melihat isi memory card-nya, hanya ada satu file video pendek berdurasi 13 detik. Video itu memperlihatkan Bayu menatap lurus ke kamera dan berkata, "Kalau kalian melihat ini, jangan masuk ke pabrik ini. Ini bukan sekadar tempat angker. Ini, liang semua jiwa yang tak bisa pergi. Termasuk kami." Setelah itu, rekaman berguncang dan berakhir. Tidak ada jejak Bayu dan Winda ditemukan. Tidak ada laporan orang hilang yang diusut. Karena orang yang masuk ke pabrik itu, dianggap tidak pernah ada. Setelah melalui rentetan peristiwa mengerikan, Bayu dan Winda tidak pernah benar-benar berhasil keluar dari pabrik itu. Meskipun sempat merasa sudah kembali ke dunia nyata, perlahan mereka menyadari, semuanya adalah bayangan palsu. Waktu tidak bergerak. Orang-orang di luar tidak bisa melihat mereka. Dan rekaman mereka, yang dulu mereka simpan di kamera, mulai berisi rekaman yang bahkan tidak pernah mereka buat. Beberapa tahun kemudian, pabrik gula itu resmi dibongkar. Proyek pembangunan kawasan wisata, Heritage Jawa Timur, digelar besar-besaran. Tapi di hari pertama pembongkaran, 3 pekerja hilang secara misterius, meninggalkan hanya helm dan baju kerja mereka yang gosong seperti habis terbakar dari dalam. Pihak proyek mencoba menutupinya, namun dalam seminggu, 6 orang lagi menghilang. Masyarakat mulai ribut, dan legenda pabrik gula berdarah kembali muncul ke permukaan. Salah satu aktivis sejarah lokal, Pak Jatmiko, mantan mandor tua yang pernah bekerja di pabrik itu, akhirnya angkat bicara dalam sebuah wawancara. Waktu pabrik ini masih aktif, ada kejadian paling kelam. Puluhan buruh dibakar hidup-hidup karena mogok kerja. Mandor penjajah saat itu gila. Mereka dijadikan tumbal produksi.
Jangan pernah bongkar bangunan ini, karena setiap batunya menyimpan arwah yang tak akan pernah tidur tenang. Malam itu, Winda muncul di depan rumah Pak Jatmiko. Sendirian. Puh, diam. Bajunya masih sama seperti di hari terakhir ia hilang. Namun, anehnya, ia tampak tak menua sedikit pun. Pak Jatmiko membuka pintu. Ia langsung jatuh terduduk. Tubuhnya menggigil. Winda menatapnya tanpa berkedip. Lalu berkata satu kalimat. Kau masih hidup. Seketika tubuh Pak Jatmiko terbakar sendiri. Seperti ada minyak panas yang menyelimuti kulitnya. Ia menjerit. Tapi suaranya lenyap oleh tiupan angin malam. Besok pagi, rumahnya hanya menyisakan bekas gosong dan abu manusia. Di lokasi pabrik, kini hanya ada lapangan kosong dan prasasti yang bertuliskan. Pabrik Gula Tulang Iblis 1852-1971. Darahmu boleh kering, tapi dendam kami tidak pernah padam. Setiap tahun, di tanggal yang sama, kamera CCTV proyek akan merekam dua sosok, pria dan wanita berjalan menyusuri lapangan, berbisik pelan sambil membawa kamera. Lalu menghilang begitu saja. Setelah melalui pertarungan batin, kehilangan, dan kenyataan mengerikan yang menimpa mereka, Bayu dan Winda akhirnya berhasil keluar dari lorong ketiga pabrik, membawa satu-satunya barang bukti yang tersisa, sebuah kunci besi tua yang dulunya menggantung di leher mandor sadis, Pak Wirya. Namun, meski berhasil keluar dari pabrik, rasa lepas tidak sepenuhnya mereka rasakan. Mereka berdua mengalami luka psikologis yang mendalam, bayangan para pekerja yang disiksa dan dibakar, jeritan anak-anak, dan tatapan kosong para arwah masih terus mengganggu mereka bahkan dalam mimpi. Beberapa bulan setelah keluar dari pabrik, Winda memutuskan berhenti bekerja sebagai jurnalis. Ia tinggal di kampung kecil di lereng gunung, jauh dari keramaian. Setiap malam, ia membakar dupa dan meletakkan sesajen kecil di depan rumah. Ia tahu, mereka masih mengikutinya. Sedangkan Bayu mencoba menyusun dokumentasi penuh dari pengalaman mereka. Tapi setiap kali ia membuka laptop, file rekamannya rusak atau berubah sendiri. Video yang semula memperlihatkan pabrik itu, kini hanya berisi wajah-wajah hangus menatap kamera, termasuk dirinya sendiri, sedang terbakar. Dalam salah satu momen terakhirnya, Bayu sempat menulis di jurnal pribadinya. Mereka tidak ingin dilupakan. Mereka tidak butuh keadilan. Mereka hanya ingin dikenang sebagai korban. 2 minggu kemudian, Bayu menghilang tanpa jejak. Rumah kontrakannya terbakar sebagian dari dalam, namun tidak ditemukan jasad sama sekali. Di dinding belakang rumah itu, tertulis dengan arang, direbus hidup-hidup, disembelih dalam diam. Tapi kini kami yang akan mengadili. Pabrik gula itu kini menjadi tempat terlarang. Bukan karena pagar atau larangan resmi, tapi karena semua orang lokal tahu apa yang terjadi jika nekat masuk. Malam-malam tertentu, penduduk sekitar sering melihat asap mengepul dari cerobong tua, dan terdengar jeritan seperti air mendidih menyentuh kulit manusia. Tak ada yang berani mendekat. Dan di ruang tengah pabrik, di bawah lantai beton yang mulai retak, tulang belulang para korban masih terkubur. Mereka menunggu. Mereka lapar. Mereka ingin teman baru.